Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Fahmi Alamsyah diduga terlibat skenario Verdi Sambo. Pengamat hukum Refli Harun mengatakan, apakah tidak mikir? Kok bisa ya? Penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah mengaku dihubungi oleh Verdi Sambo 2 hari setelah kasus penembakan terhadap Brigadir J. Verdi Sambo menghubungi Fahmi Alamsyah lantaran ada media yang sudah melontarkan pertanyaan kepada Kabid Propam Jambi terkait dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J. Meskipun demikian, Fahmi Alamsyah mengaku percaya dengan pernyataan dari Verdi Sambo lantaran keduanya diketahui cukup dekat. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun juga turut menanggapi hal tersebut. Kalau ada orang yang menceritakan walaupun itu teman dekat tentang sebuah peristiwa terbunuhnya seperti cerita inilah, apakah kita nggak mikir kok bisa ya? Kata Refli dikutip dari redaksi Pikiran Rakyat melalui kanal YouTube Refli Harun. Menurutnya, meskipun ada hubungan pertemanan, namun perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar. Refli Harun mengatakan bahwa hal seperti itu akan berdampak bagi orang-orang yang berprofesi di bidang serupa. Seolah-olah yang namanya humas atau komunikasi publik itu kerjaannya adalah menutupi yang salah. Sebagaimana diketahui, humas memiliki peran dalam mengkomunikasikan segala bentuk informasi secara jelas dan benar kepada publik. Refli Harun juga menegaskan agar tidak asal percaya dengan sebuah informasi kriminal karena hal tersebut bisa jadi menjadikan kesempatan oleh yang bersangkutan untuk mempermainkan. Jadi kalau ada cerita tentang pembunuhan, kita jangan percaya. Sebaliknya, kita tidak percaya sampai kemudian terungkap kasus itu benar. Kalau kita sudah percaya duluan, wah gawat. Kita bisa dipermainkan orang sebagai seorang komunikator, kata Refli. Menurutnya, dalam kondisi normal, Verdi Sambo mungkin tidak akan berbohong sebagai seorang teman. Namun hal itu mungkin saja dilakukan saat dirinya sedang terdesak. Hal tersebut jelas membuat asumsi baru di tengah masyarakat yang menduga adanya keterlibatan antara Fahmi Alamsyah dengan skenario yang dirancang oleh Verdi Sambo. Di tengah penyelidikan kasus Brigadir J, Fahmi Alamsyah justru memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai penasehat ahli Kapolri. Keputusannya itu membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan terlibatnya Fahmi Alamsyah dalam kasus Brigadir J. Adanya drama sarung tangan Verdi Sambo dalam skenario pembunuhan Joshua. Fakta baru juga terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Irjen Verdi Sambo ternyata telah menyiapkan sarung tangan sebelum peristiwa berdarah itu. Sarung tangan tersebut dipakai Verdi Sambo untuk memegang tangan Joshua kemudian menembakkan senjata ke dinding. Dilansir melalui Detik News, berdasarkan informasi yang didapatkan, pada awalnya pemufakatan jahat untuk membunuh Joshua ini terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo yang ada di Jalan Sangguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Verdi Sambo yang awalnya berada di Mabes Polri datang lebih dulu bersama sejumlah ajudan. Kemudian datanglah rombongan dari Magelang yakni Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, Brigadir Nofriansyah Huta Barat, Kuat Ma'ruf dan juga Susi. Verdi langsung menemui istrinya untuk mengkonfirmasi mengenai peristiwa yang disebut sebagai kejadian pelecehan. Diduga Verdi mendapatkan informasi awal dari Kuat pada malam sebelumnya. Verdi Sambo kemudian memanggil Ricky untuk datang ke lantai 3 rumah Saguling dan menyampaikan jika Putri mengalami pelecehan oleh Joshua. Sambo meminta kesediaan Ricky untuk membunuh Joshua namun menolak. Kemudian Verdi meminta Ricky memanggil Richard Eliezer dan langsung mengatakan bahwa Richard harus menembak Joshua begitu diperintahkan karena Joshua telah melecehkan Putri. Ricky diminta mengambil pistol HS yang biasa dibawa oleh Joshua. Pistol itu ada di salah satu mobil yang terparkir di garasi. Verdi meminta magasin pistol HS itu diisi penuh. Setelah magasin terisi, pistol itu dibawa oleh Verdi Sambo. Setelah rencana dibuat, rombongan Putri Chandrawati yang disertai Ricky, Kuat dan Joshua lalu bergerak dari rumah pribadi ke rumah dinas Verdi Sambo yang jaraknya kurang lebih 500 meter. Tak lama kemudian Verdi Sambo bersama rombongan yang membawanya dari Mabes Polri bergerak menuju rumah dinas. Sebelum memasuki rumah dinas, Verdi Sambo mengenakan sarung tangan berwarna gelap, bersarung tangan dan membawa pistol HS9. Verdi Sambo mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Salah seorang saksi yang saat itu berada tidak jauh dari rumah melihat pistol tersebut sempat terjatuh lalu dipungut oleh Verdi. Sambo juga tak menyadari aksinya memungut kembali pistol yang jatuh itu dilihat oleh seorang saksi. Berlanjut ke dalam rumah dinas, di ruang tengah itu awalnya ada Verdi Sambo, Richard, Ricky dan Kuat. Putri ada di dalam kamar depan tangga, sementara Joshua ada di ruangan lain.
Ferdi lalu meminta Joshua dipanggil. Joshua diminta duduk. Ferdi kemudian memanggil Richard yang sedang berada di lantai atas. Begitu tiba di ruang tengah, Richard diminta untuk menembak Joshua. Sempat ragu, setelah diteriaki setidaknya 3 kali, Richard akhirnya menembak Joshua. Usai insiden berdarah, Sambo kemudian memegangkan pistol HS9 ke tangan Joshua. Dari posisi itu, Ferdi menembak ke dinding agar seolah-olah terjadi tembak-menembak. Mengenai kejadian itu, telah diungkap oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Akhirnya, terbongkar satu persatu momen detik-detik sebelum Brigadir J tewas terekam kamera CCTV. Sosok ini juga terekam. Drama kasus dugaan adu tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J berlanjut pada Jumat 29 Juli. Akhirnya terbongkar satu persatu momen detik-detik sebelum Brigadir J tewas terekam kamera. Sosok ini juga terekam. Dan kini satu persatu fakta tentang kasus penembakan Brigadir J mulai terungkap. Adapun CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo hingga rumah utamanya telah disita penyidik dan melalui pemeriksaan. Hasil penyidikan pun perlahan menemui titik terang. Dari sejumlah CCTV, penyidik mendapatkan hasil pemeriksaan yakni dalam cuplikan rekaman CCTV terlihat rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati baru pulang dari perjalanan dinas di Magelang dan tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat langsung menuju rumah utama Irjen Verdi Sambo. Rumah utama Sambo sendiri berlokasi di Umah Saguling 3, Jakarta Selatan pada pukul 15.32. Brigadir J dan ajudan lain terlihat masih berada di rumah utama. Kemudian Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan ajudan lain termasuk Brigadir J dan Baradae melakukan tes PCR di rumah utama tersebut dengan memanggil nakes. Sebelumnya polisi sempat menyebut bahwa Irjen Verdi Sambo melakukan tes PCR di luar rumah ketika terjadinya insiden penembakan Brigadir J di rumah dinas. Namun dari CCTV membuktikan bahwa Sambo melakukan tes PCR di rumah utama di Jalan Saguling 3. Melalui penelusuran, diketahui bahwa rumah utama Irjen Verdi Sambo hanya berjarak 500 meter dari rumah dinas di Duren 3, lokasi terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Dari rekaman CCTV, Brigadir J terlihat terakhir kali di rumah utama Irjen Verdi Sambo pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat dan masih belum diketahui alasan tes PCR dilakukan di rumah yang berbeda. Setelah tes PCR, para ajudan Irjen Verdi Sambo menuju rumah dinas. Pukul 17.10 Putri Chandrawati terlihat juga berada di rumah dinas Duren 3. Diketahui keluarga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo mempunyai kebiasaan untuk menunggu hasil tes PCR di rumah dinas. Hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, Brigadir J masih belum terlihat lagi dari rekaman CCTV. Tidak tampaknya Brigadir J selama 1 jam tersebut tentu memberikan sebuah pertanyaan. Dilansir melalui Viva, salah satu petugas pengawal Irjen Verdi Sambo terlihat melintas depan rumah dinas TKP penembakan Brigadir J sambil menaiki motor. Diketahui pada hari yang sama, Verdi Sambo dari tempat tinggalnya di rumah utama yang berlokasi di Jalan Saguling, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, hendak berangkat main badminton bersama mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Idham Aziz. Berdasarkan penuturan dari sumber, Irjen Verdi Sambo yang melintas depan rumah dinasnya di Jalan Duren 3 mendengar teriakan istri minta tolong. Ia pun meminta supirnya untuk berhenti di TKP, diikuti oleh petugas pengawal yang juga segera berhenti. Yang terekam itu pengawalnya aja naik motor di CCTV sekitar TKP. Pengawalnya itu dorong motor pakai kaki mundur, bukan balik kanan ke rumah yang jadi TKP baku tembak. Begitu ungkapnya.